Banyak orang bilang asuransi itu scam, bayarnya tiap bulan, pas klaim dipersulit. Uangnya nggak balik kalau nggak sakit. Tapi kalau asuransi itu emang scam, kenapa perusahaan asuransi tetap berdiri lebih dari ratusan tahun dan bahkan diawasi ketat secara global? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita bahas asuransi dari 3 sisi ya. Yang pertama, model bisnisnya. Yang kedua, prinsip matematika di baliknya. Dan yang ketiga tentunya regulasi ya. Karena kan kita berbicara tentang keuangan. Nah, biasanya di negara ini udah ada regulasi yang mengatur terkait bisnis atau model bisnis dari asuransi ini gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama, model bisnisnya. Nah, kita bisa bayangin nih, kalau misalnya dalam satu kolam ini terdiri dari 5 ikan, kemungkinan satu ikan itu mati kan hanya satu ikan dibanding dari 5 ikan ya. Berarti kan otomatis ini angkanya besar sekali alias 20%. Kemungkinannya itu besar, 20% ya. Nah, bayangkan dalam satu kolam ini gak cuma 5 ikan, ini ada ribuan ikan gitu ya. Otomatis yang di bawah nih, angka bawah ini ya, itu nggak jadi 5 lagi, tapi jadinya 1000, 2000 dan seterusnya gitu ya. Otomatis probabilitasnya pun mengecil gitu ya. Nah, inilah model bisnis dari asuransi. Dia melakukan yang namanya risk pooling ya, atau kolam resiko ya, atau kalau diartiin itu kolam resiko, pengumpulan resiko. Tentunya nanti secara prinsip antara asuransi syariah dengan yang konvensional itu berbeda ya, dari akad dan juga prinsip di baliknya. Tapi pada intinya model bisnisnya itu dia mengumpulkan resiko dari sekian banyak nasabah, ribuan bahkan jutaan nasabah, untuk istilah ininya dibantu saat resiko terjadi gitu kan. Oke, saat resiko terjadi, kita ambil contoh aja, misalnya asuransi A itu punya 1000 nasabah ya. Si A punya 1000 nasabah. Nah, dari 1000 nasabah ini dia pukul rata membayar premi ya, atau bayar iurannya itu 1 juta rupiah per bulan. 1 juta rupiah per bulan. Nah, berarti kan otomatis 1 juta ini dikalikan 1000 nasabah kan berarti total dana yang dia punya itu 1 juta dikali 1000 nasabah kan. Ini kan otomatis jadi 1 miliar ya. Nah, dana 1 miliar ini yang digunakan untuk membantu nasabah yang terkena resiko. Nah, tentunya nanti kita akan lihat prinsip matematika di baliknya. 1 miliar ini dihitung bagaimana caranya supaya mereka tidak otomatis memberikan atau mengeluarkan uang secara habis-habisan gitu ya. Pasti mereka akan menghitung probabilitasnya, kemudian resiko yang dimiliki nasabah, karena kan saat kita daftar asuransi itu nggak semua langsung bisa jadi nasabah asuransi kan, pasti dilihat dulu resiko dan segala macamnya gitu. Nah, kurang lebih itu. Jadi asuransi itu perusahaan yang melakukan pengumpulan resiko. Nah, resikonya apa? Yaitu tadi sakit, meninggal, kecelakaan, segala macam lah. Atau misalnya kita ngomongin kekayaan berarti pensiun, warisan, dan segala macam. Nah, pengumpulan resiko ini berbanding lurus dengan pengumpulan dananya tadi gitu kan. Otomatis nasabah itu bisa mendapatkan manfaat dengan bantuan kolam resiko tadi ya, risk pooling tadi gitu. Dan yang perlu diingat juga, asuransi itu tujuannya itu selalu ya, biasanya asuransi bilang proteksi alias perlindungan. Jadi kalau kita bayangkan asuransi itu seperti investasi atau peningkatan kekayaan atau pengganda uang kita, itu tidak tepat ya, karena tujuan utama dari asuransi itu adalah proteksi alias perlindungan. Nah, perlindungannya apa? Ini akan kita bahas di video-video berikutnya ya. Oke, kurang lebih itu. Jadi kita udah bahas bagaimana asuransi itu memungkinkan untuk memberikan kita klaim atau dana cair ya, dana cair saat kita terkena resiko. Kenapa itu mungkin ya? Sangat mungkin karena asuransi melakukan yang namanya risk pooling, dan tujuan asuransi itu sendiri adalah proteksi nasabah. Oke, mari kita bahas prinsip matematika di baliknya ya. Nah, kalau kita lihat ada yang namanya law of large number ya. Jadi
Apa sih law of large number ini? Teman-teman harus tahu bahwa di balik asuransi itu ada tim aktuaria yang menghitung probabilitas dan juga risiko segala macam dari asuransi itu sendiri. Bagaimana dia tetap bisa memberikan atau menjamin klaim dari nasabah, sekaligus dia tetap bisa juga profit gitu ya. Nah, inti dari law of large number ini kurang lebih, kan tadi tim aktuaria menghitung nih ya. Tim aktuaria menghitung, misalnya dia menghitung probabilitas dari klaim hari ini itu 1% lah, misal aja gitu ya. Nah, angka 1% ini kan kalau kita seperti berjudi ya, alias bertaruh apakah 1% ini benar-benar terjadi atau malah yang terjadinya sebaliknya gitu ya. Probabilitasnya tidak sesuai dengan angka ini. Nah, law of large number menjelaskan bahwa semakin banyak data atau jumlah sampel ya. Berarti dalam hal ini kan kalau asuransi jumlah sampelnya atau datanya itu nasabah ya. Semakin banyak nasabah yang dikumpulkan, maka hasil realitasnya semakin mendekati prediksi statistik kita tadi ya, alias probabilitas yang kita hitung tadi. Nah, ya kurang lebih ini ya, semakin banyak jumlahnya itu hasilnya itu akan semakin mendekati prediksi statistik gitu. Ini kita bikin analogi aja ya, gambaran. Misalnya tentang pelemparan koin. Kalau misalnya kita lempar koin itu cuma dua kali gitu ya, itu kan hasilnya kemungkinan angka dan gambarnya itu enggak 50% kan. Kenapa? Bisa aja 2 kali kita lempar itu ternyata angka 2 kali muncul gitu kan. Berarti kan 100% angka. Sehingga prediksi 50% masing-masing angka dan gambar itu tidak valid karena cuma 2 kali ya, 2 kali pelemparan alias 2 sampel data. Bayangkan kalau kita lempar koinnya itu 1 juta kali. Nah, dari 1 juta kali pelemparan itu 50% angka dan 50% gambar itu akan semakin dekat ke prediksi tersebut gitu ya. Jadi misalnya dari 1 juta kali lempar, bisa aja dia 499 ribunya itu angka dan 500 ribunya itu gambar ya. Nah, probabilitas 50% ini semakin dekat gitu ya, karena angka atau jumlah datanya itu makin banyak. Oke, jadi itu kurang lebihnya gimana asuransi itu tetap menjaga nasabah untuk tetap dapat ngeklaim dan juga bagaimana mereka tetap menjaga cash flow atau aliran dana yang mereka punya itu tetap sehat gitu ya. Nah, regulasi di sini sebetulnya banyak banget regulasi yang mengatur atau menjaga bagaimana asuransi itu tetap berjalan gitu ya. Nah, salah satu regulasi yang perlu di-highlight itu terkait peraturan OJK ini ya. Bisa teman-teman lihat sendiri nomornya. Nah, jadi asuransi itu ada yang namanya risk based capital ya. Nah, di aturan OJK ini, jadi regulator yang mengatur terkait asuransi itu OJK ya, karena dia otoritas jasa keuangan. Dan risk based capital ini maksudnya gimana? Jadi dalam aturan ini disebutkan bahwa asuransi minimal punya 120% dana atau capital ya, atau capital dari total kewajiban. Nih, maksudnya gimana? Misalnya suatu asuransi, katakanlah ini asuransi yang udah terkenal aja ya, kita sebut asuransi Manulife. Asuransi Manulife itu punya total 1 juta nasabah, dan ternyata dari 1 juta nasabah tersebut setelah dihitung-hitung dia punya kewajiban untuk membayar klaim dari total nasabah tersebut itu ya, 1 juta nasabah itu 10 triliun, 10 T ya kewajiban. Nah, kalau misalnya kita bayangkan dia punya 10 T aja gitu, itu kan sebenarnya udah aman ya. Secara serentak ada asuransi yang punya 1 juta nasabah dan sejutanya itu terkena resiko misalnya, alias misalnya semuanya sakit, kemudian beberapa meninggal dan beberapa terkena resiko lainnya secara serentak. Nah, setelah dihitung kewajiban asuransi untuk ngebantu semua nasabahnya secara serentak itu 10 triliun ya.
Nah, 10 triliun kewajiban ini, kalau si asuransi Manulife ini punya 10 triliunnya, itu kan bisa dikategorikan aman ya. Dalam artian, dia nggak perlu nipu nasabah lah pada intinya. Jadi dia bisa mencairkan 10 triliunnya sekaligus kepada nasabah, meskipun mungkin secara keuangan perusahaan ya tidak sehat ya, karena kan semua uangnya habis. Terus gimana mereka bisa operating atau menjalankan perusahaannya gitu kan. Nah, tapi pada intinya 100% pun itu harusnya ya, bukan kemungkinan, tapi harusnya bisa membayarkan kewajibannya. Tapi tapi OJK itu memberikan angka minimal 120%. Nah, angkanya dari mana? Ini jujur kita harus gali lebih dalam. Tapi pada intinya bukan lagi 100%, tapi 120% dari kewajiban asuransinya. Berarti kalau kewajibannya 10 triliun, ini jadi dia harus punya minimal 12 triliun untuk bisa mengikuti atau mematuhi ya aturan atau regulasi dari OJK gitu. Jadi selain dana yang mereka kumpulkan ya dari nasabah, itu modal mereka sendiri yang 120% gitu ya. Jadi kita tidak bisa mudah itu membuat asuransi ya. Jadi misalnya kita mau menargetkan 1000 nasabah dan ternyata total klaimnya sekian miliar. Nah, ini harus terpenuhi nih 120% dari dana kita sendiri gitu, dari modal kita. Jadi bukan dari uang yang dikumpulkan dari nasabah gitu. Otomatis baik dari pool si nasabah tadi ya, atau pengumpulan dana dari nasabah, dan juga modal dari asuransi itu sendiri, itu dananya harusnya lebih dari cukup untuk membayarkan klaim gitu. Nah, asuransi Manulife ini sendiri, kalau teman-teman bisa lihat atau cek, itu salah satu yang capitalnya atau total asetnya itu yang terbesar di Indonesia gitu ya, salah satunya. Nah, selain asuransi, dia juga mengelola dan terkait investasi dan lain-lain gitu ya. Jadi ini legit ya teman-teman, maksudnya salah satu perusahaan yang sudah, kalau dari sisi capital itu udah lebih dari cukup untuk ngebantu atau membayarkan kewajiban atau klaim dari teman-teman gitu ya. Oke, kurang lebih itu. Jadi kalau kita balik lagi, setelah kita bahas model bisnis, prinsip matematika di balik asuransi, dan juga regulasi yang mengawasi atau mengatur terkait asuransi itu sendiri, kita harusnya bisa jawab ya, apakah dia scam atau enggak. Jadi asuransi itu bukan scam ya. Ini aku coret, dia benar-benar bukan scam secara prinsip. Karena kalau misalnya teman-teman mungkin pernah lihat berita asuransi A itu bangkrut, kemudian menipu nasabahnya segala macam, itu mungkin perlu kita bahas di lain waktu. Tapi cara prinsip, model bisnis dan regulasinya, itu asuransi bukan perusahaan yang menjanjikan kebohongan gitu ya. Tapi dia adalah perusahaan yang risk based, jadi risk pooling tadi gitu ya. Kurang lebih itu. Lalu kalau ada yang tanya, ngapain kita bayar asuransi kesehatan terutama ya, tapi ternyata nanti uangnya hangus gitu. Nah, menurut teman-teman sendiri gimana? Komen di bawah ya. Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya kita tetap bisa membagikan informasi terkait asuransi ya. Dan komen juga pertanyaanku tadi ya, kira-kira ngapain sih kita bayar tapi ternyata uangnya hangus gitu. Menurut teman-teman sendiri gimana gitu ya. Oke, thank you.